Judul cerita, Malam Terakhir di Museum Kota. Bagian 1. Undangan yang mencurigakan. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota kecil tempatku tinggal. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di aspal yang basah, membuat suasana tampak seperti lukisan lama. Aku baru saja menutup kios fotokopi milik keluarga ketika seseorang menghampiriku. Pria itu tinggi, mengenakan jas hitam yang tampak terlalu formal untuk cuaca malam itu. Ia mengulurkan sebuah amplop berwarna gading. "Untuk Anda," katanya singkat. Suaranya berat namun terdengar seperti menahan sesuatu. Aku mengerutkan dahi. "Dari siapa ini?" Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan pergi begitu saja, tanpa menjawab. Ketika ku buka amplop itu, di dalamnya terdapat selembar kartu undangan berdesain kuno. Tulisan di atas kertasnya menggunakan huruf Latin gaya abad ke-19. Anda diundang menghadiri acara pembukaan pameran malam di Museum Kota pada pukul 23.30. Pintu hanya dibuka sekali. Mohon datang sendiri. Tidak ada nama pengirim. Rasa penasaran. Museum Kota sebenarnya sudah lama tutup untuk renovasi. Bangunan tua bergaya kolonial itu dikenal angker oleh warga sekitar bahkan sebelum ditutup. Konon, beberapa penjaga malam pernah mengalami kejadian aneh. Patung yang berpindah tempat, suara langkah kaki di lorong yang kosong, atau bisikan yang datang dari ruang pameran gelap. Sebagai orang yang cukup rasional, aku selalu menganggap cerita itu bumbu gosip. Tapi undangan ini entah kenapa membuat darahku berdesir. Siapa yang mengadakan pameran tengah malam di museum yang katanya belum dibuka untuk umum? Keputusan yang salah. Jam sudah menunjukkan pukul 23.05 saat aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Entah dorongan apa yang membuatku nekat. Aku mengambil jaket, membawa senter kecil dan berjalan cepat menuju museum yang hanya berjarak 15 menit dari rumahku. Di luar, hujan mulai reda meninggalkan aroma tanah basah yang pekat. Langkahku menimbulkan bunyi ceklek-ceklek di trotoar. Jalanan sepi, hanya terdengar suara mobil yang sesekali melintas jauh di ujung blok. Ketika aku sampai di depan gerbang besi museum, sebuah kejutan menantiku. Gerbang itu terbuka lebar. Pertemuan pertama. Di dalam halaman, seorang perempuan muda berdiri di bawah lampu taman yang redup. Rambutnya panjang terurai, gaunnya putih dengan potongan klasik. Wajahnya cantik tapi pucat, matanya memandangku lekat-lekat. "Anda datang tepat waktu," katanya pelan. "Ikuti saya." Suaranya begitu halus, nyaris seperti bisikan. Tapi entah bagaimana terdengar jelas di telingaku meskipun jarak kami cukup jauh. Tanpa banyak bicara, aku mengikutinya menuju pintu utama museum. Pintu kayu besar itu terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang. Aroma debu bercampur bau kayu tua langsung menyeruak. Lorong pertama. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhku. Lampu-lampu gantung kristal di langit-langit menyala, tapi cahaya mereka redup, seolah menembus kabut tipis yang tak terlihat. Perempuan itu berjalan tanpa suara di lantai marmer, sementara langkahku bergema. "Kita mulai dari ruang pamer utama," katanya tanpa menoleh. Ruang pamer utama ternyata dipenuhi deretan patung, lukisan dan artefak kuno yang sebagian besar belum pernah kulihat sebelumnya. Ada patung perunggu setinggi manusia, masker kayu dengan ukiran menyeramkan, hingga meja kaca yang menampilkan koleksi jam saku dari abad lalu. Aku berhenti sejenak di depan sebuah lukisan besar yang menggambarkan pesta dansa di sebuah aula. Anehnya, semakin lama aku menatapnya, semakin terasa seolah mata para tokoh di dalam lukisan itu mengikutiku. Bisikan pertama. "Apa Anda mendengar itu?" tanyaku tiba-tiba. Perempuan itu menoleh. Ekspresinya tetap datar. "Mendengar apa?" "Seperti bisikan." Dia tersenyum tipis. "Mungkin angin. Tapi aku tahu itu bukan angin. Suaranya terlalu jelas, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku
dan berkata sesuatu dalam bahasa yang tak ku mengerti. Saat aku menoleh, tentu saja tak ada siapa-siapa. Ruang pamer boneka. Kami beralih ke ruangan lain yang ternyata penuh dengan boneka kayu dan porselen dari berbagai era. Sebagian duduk di kursi, sebagian berdiri di balik kaca. Tatapan mata mereka kosong, tapi tetap membuatku merasa diawasi. Perempuan itu berhenti di depan boneka besar yang mengenakan pakaian pengantin tradisional. Ini salah satu koleksi tertua di sini, dibuat pada akhir 1800-an. Aku mengamati boneka itu. Wajahnya pucat, matanya terbuat dari kaca yang memantulkan cahaya lampu. Bibirnya sedikit terbuka, seolah siap berbicara. Tanpa sadar, aku berbisik. Aku merasa dia sedang tersenyum. Perempuan itu tidak menjawab, tapi aku melihat dari sudut mataku, kepala boneka itu bergerak sedikit ke arahku. Lampu padam. Tiba-tiba, seluruh lampu di ruangan itu padam. Hanya cahaya senterku yang menyala menyorot wajah boneka pengantin itu. Dan di sanalah aku melihatnya. Senyumnya kini lebih lebar dan matanya menatap langsung padaku. "Ayo keluar dari sini." Suara perempuan itu terdengar tegas. Dia menarik tanganku, membawaku keluar ruangan. Di lorong, lampu kembali menyala. Nafasku terengah-engah, sementara perempuan itu tampak sama sekali tidak terpengaruh. "Kita lanjut ke ruang bawah tanah," katanya datar. Aku ingin bertanya mengapa, tapi sesuatu dalam tatapannya membuatku memilih diam. Raka berdiri di tengah aula utama museum. Lampu-lampu gantung di atasnya berayun pelan seolah tertiup angin. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Napasnya memburu, matanya mengikuti gerakan lampu itu, mencoba mencari sumbernya. Suara sepatu kulitnya bergema setiap ia melangkah. Tapi kini ia mendengar langkah lain, lebih ringan, lebih cepat, yang mengikuti irangannya. "Siapa di sana?" serunya. Suaranya memantul di dinding-dinding marmer dingin. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah itu yang berhenti bersamaan dengannya. Raka menggenggam senter lebih erat. Sinarnya menyapu patung-patung kuno, lukisan-lukisan besar, dan lemari kaca berisi artefak. Bayangan-bayangan memanjang di dinding, membentuk siluet-siluet aneh yang terasa hidup. Ia melangkah menuju ruang pameran sejarah lokal. Ruangan yang terkenal di kalangan pegawai karena suasananya yang berbeda. Di tengah ruangan itu ada sebuah diorama besar menggambarkan pasar kuno, lengkap dengan manekin-manekin berpakaian tradisional. Raka menyorotkan senternya ke arah salah satu manekin perempuan yang berdiri di sudut. Manekin itu tersenyum. Bukan senyum kaku seperti patung, melainkan senyum tipis yang baru saja muncul. Raka tertegun, langkahnya mundur 1, 2, hingga punggungnya membentur lemari kaca. Senyum itu perlahan menghilang, berganti tatapan kosong. Tapi Raka bersumpah ia baru saja melihat bibir manekin itu bergerak sedikit. Suara kain bergesekan terdengar dari arah lain di ruangan. Raka memutar senter. Manekin laki-laki yang tadi menghadap ke arah meja jualan, kini menghadap langsung ke arahnya. "Tidak, ini tak mungkin," gumamnya. Suara nyaris tak terdengar. Langkah-langkah cepat kembali terdengar dari luar ruangan. Kali ini disertai suara ketukan lembut di kaca. Raka menoleh, tapi tidak ada apa-apa di luar. Namun saat ia kembali menghadap diorama, semua posisi manekin sudah berubah. Mereka mengelilingi satu titik di tengah, seolah berkumpul mengitari sesuatu yang tidak terlihat. Dan di tengah mereka, Raka melihat bayangan manusia sungguhan. Bayangan itu bergerak, bernafas, namun tubuhnya tak ada. Hanya siluet hitam yang menoleh ke arah Raka, lalu melambaikan tangan. Bulu kuduknya meremang. Ia memutuskan untuk keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Tapi begitu ia mencapai pintu, terasa dingin menggigit pergelangan tangannya. Sesuatu atau seseorang memegangnya. Raka menoleh, dan di sana
Manekin perempuan tadi berdiri tepat di belakangnya. Bibirnya bergerak. Kali ini jelas terdengar bisikan pelan. "Jangan pergi, kita belum mulai." Lampu gantung di aula utama tiba-tiba padam, menyisakan museum itu dalam kegelapan total. Raka membeku di tempat. Bisikan itu masih terasa di telinganya, seperti suara yang datang dari dalam kepalanya, bukan dari luar. Jantungnya berdetak kencang, dan ia mencoba menarik napas panjang, tapi udara di sekitarnya terlalu dingin, menusuk paru-parunya. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara serak, mencoba bersuara tegas meski suaranya bergetar. Manekin perempuan itu tidak menjawab. Kepalanya miring sedikit, seperti burung yang sedang mengamati mangsanya. Lalu, di ujung bibirnya muncul senyum yang sangat pelan, membuat wajahnya tampak lebih hidup daripada patung manapun yang pernah Raka lihat. Di belakang mereka, bunyi klik-klik-klik terdengar dari arah lemari kaca. Raka melirik dan menyadari kunci lemari itu bergerak sendiri, seperti ada tangan tak kasat mata yang memutarnya. Pintu kaca terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi decitan panjang. Dari dalam, keluar bau apek bercampur logam, seperti bau darah lama. Raka berusaha mundur, tetapi tangan manekin itu mencengkram lengannya semakin kuat. Kulitnya dingin seperti es, namun cengkramannya lebih kuat dari manusia biasa. Senter di tangannya bergetar hebat, dan sinarnya menyapu isi lemari. Di sana, ia melihat topeng kayu tua dengan ukiran wajah menyeramkan. Matanya kosong, tapi lubangnya seolah memancarkan kegelapan yang pekat. Perlahan, topeng itu bergerak. Tidak jatuh, tidak tergeser, tetapi benar-benar melayang keluar dari lemari. Topeng itu menghadap ke Raka, dan sebuah suara berat, bukan dari manekin, bukan dari Raka, bergema di seluruh ruangan. "Kamu sudah masuk. Saatnya kamu lihat." Tiba-tiba, semua manekin yang ada di ruangan itu memutar kepala mereka ke arah Raka secara bersamaan, disertai bunyi patahan sendi yang kaku. Tatapan kosong mereka terasa menusuk. Lampu senter Raka berkedip, lalu mati. Kegelapan menyelimuti semuanya. Hanya suara napas dari berbagai arah yang mengisi udara. Ada napas berat, napas cepat, dan nafas yang terdengar seperti eraman. Raka mencoba melepaskan diri dari genggaman itu. Dan anehnya, tangan manekin tersebut sudah tidak mencengkeramnya lagi. Ia meraba-raba di kegelapan, mencari jalan keluar. Langkah kakinya terhenti ketika ia menyadari sesuatu. Lantai yang diinjaknya kini terasa berbeda. Tidak lagi dingin dan keras seperti marmer, melainkan seperti tanah basah. Aroma tanah bercampur bau darah segar memenuhi hidungnya. "Ini bukan lagi di museum," bisiknya. Suara dari arah depannya menjawab, lirih tapi jelas. "Bukan, ini rumah kami." Raka berdiri terpaku, merasakan tanah basah yang licin di bawah kakinya. Senter di tangannya sudah mati, tapi entah bagaimana matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ia mulai melihat bayangan samar di sekelilingnya, pepohonan tinggi tanpa daun, menjulang seperti tulang-tulang raksasa, dan kabut tebal yang melayang rendah di permukaan tanah. Angin berhembus pelan, namun setiap hembusannya membawa bisikan. Bukan bisikan satu orang, melainkan ratusan suara yang saling tumpang tindih. Ada yang berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang menangis lirih. Raka mundur setapak, lalu menoleh. Museum yang tadinya ada di belakangnya kini hanya tersisa dinding batu tua penuh lumut, seperti reruntuhan kuno yang sudah ditinggalkan ratusan tahun. Pintu yang tadi ia lewati telah menghilang. "Ini bukan mimpi," gumamnya sambil menggenggam senter yang tak berguna itu. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok. Seorang anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya robek-robek, penuh tanah dan bercak merah. Anak itu berdiri diam, lalu dengan suara pelan namun menusuk,
berkata, "Kenapa kamu masuk? Orang luar tidak boleh ada di sini." Raka mundur lagi, tapi tanah di belakangnya tiba-tiba ambles, seperti tepi jurang. Ia hampir terjatuh namun berhasil menahan keseimbangan. Dari bawah jurang itu, terdengar suara teriakan banyak orang sekaligus, bercampur dengan suara gamelan yang dimainkan pelan. "Ini tempat apa?" tanya Raka, suaranya gemetar. Anak itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan matanya yang hitam legam tanpa bagian putih. "Bukit, rumah orang-orang yang hilang, rumah kami." Sebelum Raka sempat bertanya lagi, kabut di sekelilingnya mulai bergerak cepat, membentuk lingkaran besar yang mengurungnya. Dari dalam kabut, bayangan-bayangan manusia mulai muncul. Tinggi, kurus, dengan wajah yang sebagian tertutup kain. Mereka berjalan lambat mengelilinginya, menyanyikan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Setiap langkah mereka membuat tanah di bawah kaki Raka bergetar. Ia merasa kepalanya pusing, seolah suara mereka langsung masuk ke pikirannya. Tiba-tiba, salah satu sosok itu berhenti tepat di depannya. Tangannya yang pucat panjang menyodorkan sebuah benda, topeng kayu yang tadi ia lihat di lemari museum. "Pakai ini," katanya dengan suara berat, "supaya kamu bisa melihat." Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menyentuh topeng itu. Begitu jarinya menyentuh kayunya, dunia di sekelilingnya berubah lagi. Kabut menghilang dan ia kini berdiri di sebuah jalan setapak di tengah hutan, di mana ratusan sosok berwajah manusia, namun telinganya runcing dan matanya memantulkan cahaya sedang menatapnya. Raka berdiri kaku, napasnya berat, matanya menyapu kerumunan makhluk yang kini jelas terlihat berkat topeng itu. Mereka bukan manusia biasa, wajah mereka terlalu halus, nyaris sempurna. Tapi matanya seperti kaca gelap yang dalam sekali, tak memantulkan apapun selain cahaya samar. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian tradisional, yang terlihat seperti berasal dari zaman ratusan tahun lalu. Ada yang membawa kendi tanah liat, ada yang menenteng tombak kayu dengan ujung berkilat, ada pula yang memegang alat musik seperti seruling dan kecapi. Seorang perempuan bunian melangkah maju, kulitnya pucat, rambutnya panjang dan hitam pekat, dan ia mengenakan kain putih yang bersulam motif rumit seperti awan dan gelombang laut. Suaranya lembut tapi dingin menusuk. "Kamu manusia dari luar bukit. Bagaimana kau bisa menembus gerbang kami?" Raka menelan ludah. Aku hanya masuk ke museum. Lalu semuanya berubah." Kerumunan di sekelilingnya mulai berbisik, menyebut kata-kata yang tak dimengerti Raka. Ada yang tertawa pelan, ada pula yang mendesis. Perempuan itu menatapnya lama, lalu berbalik ke arah yang lebih gelap di tengah hutan. "Ikut aku, atau kau tak akan kembali ke dunia asalmu." Raka menimbang sejenak. Ada rasa takut, tapi juga dorongan aneh untuk mengikutinya. Ia melangkah perlahan di belakang perempuan itu, sementara para bunian lain tetap menatapnya sampai ia menghilang di antara pepohonan. Mereka berjalan menuruni jalan setapak yang diterangi cahaya samar dari kunang-kunang berwarna kebiruan. Raka melihat rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu hitam berlumut, sebagian berdiri di atas tiang, sebagian langsung menempel di batu besar. Namun anehnya, setiap rumah terasa seperti berdenyut pelan, seolah hidup. Di beberapa sudut, ia melihat bunian sedang melakukan kegiatan aneh. Ada yang menanam bunga berwarna ungu pekat, ada yang menggantung kain putih di pohon besar, ada pula yang duduk melingkar sambil memejamkan mata seperti berdoa. "Tempat ini," gumam Raka, "indah, tapi kenapa rasanya menyeramkan?" Perempuan itu tidak menjawab.
Ia hanya terus berjalan hingga sampai di sebuah dataran yang lebih luas, di mana berdiri sebuah bangunan besar dari batu hitam dengan ukiran wajah-wajah manusia yang menjerit di dindingnya. "Masuk," katanya pelan. Begitu Raka melangkah ke dalam, udara berubah lebih dingin. Ada deretan patung yang tampak seperti manusia sungguhan yang membatu. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di tengah ruangan ada meja batu panjang. Di atasnya tergeletak benda-benda yang ia kenal dari museum. Keris, topeng, kendi, bahkan boneka kayu kecil. Perempuan itu menatap Raka tajam. Ini semua milik orang-orang yang pernah mencoba masuk ke dunia kami. Sebagian tidak pernah kembali. Raka menatap benda-benda itu, lalu menyadari di ujung meja ada sebuah tas punggung yang ia kenali. Itu milik ayahnya. Jantung Raka berdegup kencang. Tangannya gemetar ketika ia menyentuh tas punggung yang lusuh itu. Resletingnya sedikit berkarat. Ada noda lumpur kering di bagian bawah. Ia mengenali setiap goresan kecil di kainnya. Tas itu memang milik ayahnya, yang menghilang 5 tahun lalu tanpa jejak. "Dari mana kau dapat ini?" tanya Raka dengan suara bergetar. Perempuan bunian itu menatapnya lama, lalu perlahan berjalan mengitari meja batu. "Orang yang memilikinya datang ke sini, sama seperti kamu. Dia tidak bisa kembali." Raka menelan ludah. Apa maksudmu tidak bisa kembali? Di mana dia sekarang?" Perempuan itu berhenti di depan patung batu yang berdiri di sudut ruangan. Patung itu menyerupai seorang pria berjaket tebal. Wajahnya menatap ke arah langit dengan ekspresi terkejut. "Dia memilih untuk melanggar aturan kami," ucapnya lirih. "Dan bukit ini menghukumnya." Raka menatap patung itu lebih dekat. Ada sesuatu yang aneh. Kulit batu di bagian wajah terlihat terlalu halus, terlalu hidup. Matanya nyaris seperti mata manusia, hanya tidak berkedip. "Enggak, ini enggak mungkin." Raka mundur setapak. "Ini bukan patung. Ini..." Suara perempuan itu memotong, tenang tapi menusuk. "Orang yang melawan kehendak bukit akan menjadi bagian dari bukit selamanya." Raka merasakan udara di sekitarnya mengental. Bayangan di dinding bergerak sendiri seolah menari. Di telinganya terdengar bisikan-bisikan yang semakin jelas. "Ayo, tetap di sini. Bukit ini akan memberimu segalanya. Kami bisa membuatmu lupa rasa sakit." Raka memegangi kepalanya, mencoba mengusir suara-suara itu. "Berhenti, aku gak mau dengar." Perempuan itu berjalan mendekat. "Bukit sudah memilihmu, Raka, sama seperti ayahmu. Kau memiliki darah yang sama. Kau bisa menjadi bagian dari kami." "Aku cuma mau pulang," teriak Raka. "Bawa aku keluar dari sini." Namun, sebelum ia sempat bergerak, pintu batu di belakang mereka menutup dengan suara dentuman berat. Ruangan itu menjadi lebih gelap, hanya cahaya biru pucat dari kunang-kunang yang tersisa. Perempuan bunian itu mengangkat tangannya. Dari sudut ruangan, bayangan mulai menjelma menjadi sosok-sosok tinggi kurus dengan wajah tak berbentuk. Mereka bergerak mendekati Raka. Langkah mereka tidak bersuara. Raka mundur, tapi punggungnya menabrak meja batu. Tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah keris dengan gagang berukir naga. Entah mengapa, begitu ia menyentuhnya, bisikan-bisikan itu langsung terdengar lebih keras, namun kali ini dengan nada marah. "Jangan sentuh itu. Benda itu milik kami. Buang sekarang juga." Raka justru menggenggamnya lebih erat. "Kalau memang ini milik kalian, kenapa kalian takut aku memegangnya?" Perempuan itu mendekat dengan tatapan menusuk.
Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Raka mengangkat keris itu. Genggamannya kaku, namun penuh tekad. Gagangnya terasa dingin, seolah logam itu menyimpan hawa malam dari ribuan tahun lalu. Ukiran naga di pegangannya seakan berdenyut pelan di telapak tangannya. Sosok-sosok tinggi kurus itu berhenti beberapa langkah darinya. Mereka bergetar, bukan karena takut, tapi seperti sedang menahan amarah. Bayangan mereka memanjang di dinding, bergerak dengan bentuk yang tak sesuai dengan tubuh aslinya. "Apa yang kau pikirkan, Raka?" Suara perempuan bunian itu berbisik, tapi terdengar di seluruh ruangan. "Kau mau melawan sesuatu yang sudah mengikatmu sejak kau menginjakan kaki di bukit ini?" Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang seperti mau meledak. "Kalau ayahku masih hidup, aku akan menemukannya. Kalau dia sudah..." Suaranya pecah. "Aku akan mengeluarkannya dari sini. Aku gak peduli apa yang kau sebut aturan bukit." Seketika, dua sosok bayangan meloncat ke arahnya. Refleks, Raka mengayunkan keris. Ujungnya memotong udara dan suara mendesis terdengar, diikuti jeritan nyaring yang bukan berasal dari makhluk dunia ini. Bayangan itu terhuyung mundur. Tubuhnya seperti terurai menjadi kabut hitam sebelum menghilang. Perempuan bunian itu tersenyum tipis. "Jadi, kau memilih jalan itu?" Tiba-tiba lantai batu di bawah Raka mulai bergetar. Retakan-retakan muncul dan dari sela-selanya keluar cahaya hijau samar. Ruangan itu berubah. Dindingnya memanjang, langit-langitnya menghilang menjadi langit malam penuh bintang yang bergerak terlalu cepat. Seolah waktu di sana berputar dengan cara berbeda. Di kejauhan, Raka melihat sosok seseorang berdiri di tepi jurang. Tubuhnya kurus, bahunya miring sebelah, tapi ia mengenali siluet itu. "Ayah," gumam Raka. Ia mencoba berlari ke arahnya, tapi tanah yang dipijaknya mulai berubah seperti pasir hisap. Setiap langkah membuat kakinya semakin tenggelam. Sosok-sosok bayangan mulai mengelilinginya lagi, namun kali ini lebih banyak. Wajah mereka tampak pecah-pecah seperti topeng rusak. "Ayah, tunggu!" Raka berteriak. Sosok itu berbalik perlahan. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti batu. Tapi di bibirnya ada sedikit gerakan, sebuah kata yang nyaris tidak terdengar. "Pergi." Raka membeku. Itu memang suara ayahnya, tapi kata-kata itu diiringi jeritan panjang dari para bunian. Seakan kehadiran ayahnya membuat mereka marah. Perempuan bunian itu berdiri di belakang Raka. Suaranya berubah tajam. "Dia bukan lagi milikmu. Dia milik bukit. Dan sebentar lagi, kau juga." Raka menoleh, menatap mata perempuan itu. "Kalau memang begitu, aku akan menghancurkan bukit ini." Raka memegang keris itu lebih erat. Ujungnya bergetar. Entah karena tangannya yang lelah atau karena keris itu sendiri berdenyut seperti makhluk hidup. Ia melangkah mundur. Matanya mencari celah untuk melarikan diri. Tapi setiap sudut ruangan kini tertutup kabut pekat. Kabut itu bergerak, bukan seperti asap, melainkan seperti ribuan jari yang mencoba meraih tubuhnya. Setiap kali salah satu menyentuh kulitnya, rasa dingin yang menusuk langsung menjalar sampai ke tulang. "Aku tidak akan jadi bagian dari kalian," desis Raka. Perempuan bunian itu mendekat. Wajahnya indah tapi tak wajar, seperti lukisan yang terlalu sempurna. Di matanya, bintang-bintang berputar cepat, membentuk pusaran hitam. "Kau sudah menjadi bagian dari kami sejak kau menapakkan kaki di bukit itu. Darahmu sudah bercampur dengan tanah ini." Raka teringat luka di telapak tangannya saat pertama kali ia mendaki bukit itu. Saat ia tak sengaja memegang batu runcing yang tajam, darahnya menetes ke tanah. Saat itu ia tak mengira, tapi sekarang semuanya terasa masuk akal. Bunian tidak mengambil manusia sembarangan. Kami memilih yang darahnya bisa membuka jalan antara dunia kami dan dunia kalian. Dan kau, Raka,
adalah pintu itu. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar keras. Dari dalam tanah, muncul bentuk-bentuk seperti tiang batu berukir simbol kuno. Udara menjadi berat. Setiap tarikan nafas seperti menghirup air. Di sela gemuruh itu, Raka mendengar suara ayahnya lagi. "Rak, lari!" Suara itu tak seperti tadi. Lebih lemah, tapi juga lebih putus asa. Raka melihat ke arah jurang tempat sosok ayahnya berdiri. Kali ini, jarak mereka hanya beberapa langkah. Tapi di antara mereka, muncul 5 sosok tinggi dengan wajah yang menutup seluruh jalan. Tubuh mereka tipis seperti ranting kering, tapi tangan mereka panjang dan berakhir dengan jari-jari tajam. Salah satu makhluk itu menggeram rendah, suaranya seperti seretan batu di tanah. "Tak ada jalan keluar." Raka menarik napas panjang, lalu berlari. Ia mengayunkan kerisnya, menebas salah satu makhluk yang menghalanginya. Suara teriakan melengking memenuhi udara saat tubuh makhluk itu pecah menjadi debu hitam. Yang lain langsung menyerbu, tapi Raka sudah memanfaatkan celah itu untuk maju. Ia berhasil sampai di hadapan ayahnya. Tangannya terulur, mencoba meraih bahu pria itu. "Ayah, ikut aku, kita bisa keluar." Ayahnya menatapnya lama, ada kesedihan yang dalam di matanya. "Tidak, Rak. Aku sudah terlalu lama di sini. Kalau aku ikut, kau akan terjebak selamanya. Tapi pergi sekarang," teriaknya mendorong Raka ke arah cahaya samar di kejauhan. Raka terhuyung, hampir jatuh. Tapi ia memaksakan diri berlari menuju cahaya itu. Di belakangnya, suara jeritan para bunian menggema, bercampur dengan suara perempuan itu yang memanggil namanya dengan nada menggoda sekaligus mengancam. "Raka, kau akan kembali. Kami selalu mengambil yang milik kami." Raka berlari menembus cahaya itu, dan tiba-tiba seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Kabut menghilang, suara gemuruh berhenti, dan ia terhempas ke tanah berumput. Nafasnya tersengal, jantungnya seperti ingin meloncat keluar dari dada. Ia menoleh, bukit itu berdiri di belakangnya. Tenang, sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada kabut, tidak ada makhluk tinggi, tidak ada perempuan bunian. Hanya pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi ketika ia melihat keris di tangannya, ujungnya masih berlumur debu hitam yang aneh. Seperti sisa tubuh makhluk yang ia tebas tadi, ia tahu itu nyata. Suara dari jauh membuatnya tersentak. "Raka, kau kemana saja?" Itu suara ibunya. Ia menoleh dan melihat ibunya berlari ke arahnya bersama beberapa warga desa. Wajah mereka pucat, mata mereka penuh rasa khawatir. "Kami mencarimu sejak sore. Kau hilang 2 hari, Raka," seru salah satu warga. Raka terdiam. Dua hari? Padahal ia merasa baru saja masuk bukit itu beberapa jam lalu. Ibunya memeluknya erat. "Kau jangan pernah pergi ke bukit itu lagi. Orang bilang ada yang hilang di sana dan mereka tak pernah kembali." Raka tak menjawab. Ia hanya menatap bukit itu lagi, mencoba mencari tanda-tanda dunia aneh yang baru saja ia tinggalkan. Tapi bukit itu tetap diam, seperti sedang menyembunyikan rahasia. Malam itu, Raka tidur di rumah, tapi ia tidak benar-benar terlelap. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan yang sama seperti di dalam bukit. "Raka, kau adalah pintu. Kami akan membukanya kembali." Matanya terbuka lebar dan ia melihat bayangan perempuan bunian itu berdiri di pojok kamar. Wajahnya masih sama, indah tapi dingin. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis. "Kau tak pernah benar-benar keluar, Raka.
Bayangan itu menghilang begitu saja, tapi udara di kamarnya menjadi dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Keris yang ia letakkan di meja kini basah, seperti baru saja dicuci dengan air sungai. Tapi ketika ia menyentuhnya, terasa hangat, hangat seperti daging hidup. Raka menatap jendela. Di luar, bukit itu terlihat jelas di bawah sinar bulan. Dan ia yakin ada sepasang mata yang mengamati dari kegelapan. Beberapa minggu berlalu sejak Raka kembali dari bukit. Secara lahiriah, hidupnya tampak normal. Ia membantu ibunya di sawah, bercakap dengan warga desa, dan menghadiri pengajian malam Jumat. Namun, di balik rutinitas itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kadang, ketika ia sedang berjalan di jalan desa yang sepi, langkah kakinya bergema seolah ada yang mengikutinya. Saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya daun-daun kering yang bergeser pelan. Tapi gema itu terus terdengar. Dan anehnya, suara langkah itu selalu terlambat setengah detik dari langkahnya sendiri. Pada suatu malam, ia bermimpi kembali berada di dalam lorong bukit. Namun kali ini lorong itu tidak penuh kabut. Ia melihat deretan pintu kayu berukir, masing-masing memiliki simbol aneh yang berputar pelan seperti hidup. Di ujung lorong berdiri perempuan bunian itu. "Raka," suaranya lembut tapi menusuk telinga. Pintu itu belum tertutup. Raka terbangun dengan keringat dingin. Tapi ia membeku ketika menyadari tangannya menggenggam sesuatu. Potongan kain putih halus seperti sutra beraroma bunga hutan. Ia yakin sekali benda itu tidak ada di kamarnya sebelum ia tidur. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk bercerita pada Pak Karto, seorang tetua desa yang dikenal paham hal-hal goib. Pak Karto mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata pelan, "Raka, orang bunian bukan sekedar makhluk gaib biasa. Mereka hidup di antara dunia kita dan dunia mereka. Dan jika kau sudah menjejak di wilayah mereka, kau akan selalu menjadi bagian dari mereka." "Apa artinya? Aku akan dibawa lagi?" tanya Raka. Pak Karto menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Bukan akan, Nak. Mereka sedang menunggu saat yang tepat." Hari-hari berikutnya, gangguan itu semakin parah. Pintu rumah terbuka sendiri di tengah malam. Cermin memanturkan bayangan yang tidak sesuai dengan gerak tubuhnya. Bahkan ibunya mulai melihat Raka berbicara sendirian di kebun, padahal ia mengaku tidak mengingat melakukan itu. Puncaknya, suatu malam angin kencang bertiup dari arah bukit. Suara seperti nyanyian samar terdengar dari kejauhan membuat semua anjing di desa melolong. Di tengah nyanyian itu, Raka mendengar jelas suara perempuan itu berbisik di telinganya. "Waktumu hampir tiba." Malam itu, langit di atas desa tertutup awan hitam pekat. Meskipun siang harinya tidak ada tanda-tanda hujan. Angin yang turun dari bukit membawa aroma bunga liar yang sangat menyengat. Seolah seluruh lereng bukit mekar serentak. Warga desa mulai resah. Sebagian menutup jendela rapat-rapat. Sebagian lagi menyalakan dupa dan membaca doa pelindung. Raka duduk di ranjangnya, tidak bisa tidur. Matanya terus menatap jendela yang tirainya berkibar pelan. Entah kenapa, ia merasa seperti seseorang memanggilnya dari luar. Pelan-pelan, suara itu menjadi lebih jelas. Bukan hanya bisikan, melainkan nyanyian lembut yang memanggil namanya berulang kali. "Raka, Raka." Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suara itu, perempuan bunian. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka pelan, meski ia yakin sudah menguncinya. Dari balik pintu, cahaya samar keemasan mengalir masuk. Seperti cahaya senja yang terperangkap di dalam kabut. Di dalam cahaya itu, tampak siluet perempuan dengan rambut panjang dan pakaian putih yang menjuntai menyentuh lantai. Matanya tidak memantulkan cahaya, hanya hitam pekat seperti sumur dalam. "Waktumu sudah tiba, Raka," katanya lembut. "Kau sudah melihat dunia kami. Kau tahu rasanya. Kini kau harus kembali. Untuk selamanya." Raka ingin berteriak tapi suaranya lenyap. Bibirnya kaku seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Perempuan itu mengelurkan tangan dan anehnya kaki Raka mulai bergerak sendiri turun dari ranjang.
Sementara itu, di luar rumah, anjing-anjing menggonggong liar. Pak Karto yang sudah curiga sejak sore berdiri di depan rumah Raka sambil membawa seikat daun kelor dan sebotol air yang sudah dibacakan doa. Ia mengetuk pintu keras-keras. "Raka, jangan ikut mereka. Lawan!" Suara ketukan itu membuat Raka sedikit sadar. Tapi perempuan bunian itu tersenyum tipis. "Manusia tua itu takkan bisa menghentikan kami," ucapnya, lalu dalam sekejap angin kencang menyapu ruangan. Tirai beterbangan, kaca jendela bergetar, dan Pak Karto di luar hampir terhempas mundur. Raka merasa tubuhnya mulai ringan, seperti melayang. Sekilas ia melihat lantai kamarnya menjauh, lalu gelap, dan yang terlihat berikutnya adalah jalan setapak di tengah hutan menuju bukit. Di kanan kiri kabut tebal mengelilinginya, dan dari dalam kabut itu muncul bayang-bayang manusia berwajah pucat dengan mata kosong. Mereka semua seperti menunggu kedatangannya. Raka berjalan tanpa sadar di jalan setapak yang dingin dan licin. Setiap langkahnya terasa seperti didorong oleh kekuatan tak terlihat. Di sekelilingnya, kabut begitu tebal hingga ia hampir tak bisa melihat ujung jarinya sendiri. Namun, anehnya, ia tidak tersesat. Seakan-akan jalan itu memandu kakinya sendiri. Dari kejauhan, suara musik yang pelan mulai terdengar. Bukan musik yang pernah ia dengar sebelumnya. Petikan senar yang lembut bercampur dengan bunyi suling yang melengking panjang. Semakin dekat, suara itu semakin memikat, seolah menarik seluruh pikirannya. Tiba-tiba, kabut di depannya terbuka sedikit. Di baliknya, terbentang sebuah desa yang tak mungkin ada di peta. Rumah-rumah kecil terbuat dari kayu berukir halus, atapnya dihiasi kain berwarna emas dan merah. Di tengah desa, ada sebuah pohon raksasa bercahaya putih kebiruan, batangnya sebesar rumah, dengan akar yang menyebar seperti urat nadi bumi. Di bawah pohon itu, orang-orang bunian sedang menari dalam lingkaran. Wajah mereka cantik dan tampan, nyaris sempurna. Tapi, kulit mereka pucat seperti porselin. Mata mereka berkilau aneh. Bukan seperti mata manusia, lebih mirip kilatan cahaya di permukaan air malam hari. Seorang laki-laki tinggi dengan pakaian hitam dan kain songket emas di pinggang berjalan menghampiri Raka. Senyumnya hangat, tapi ada sesuatu di balik tatapannya yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Selamat datang di rumahmu yang baru, Raka," ucapnya tenang. "Kami sudah lama menunggu." Raka ingin menolak, tapi lidahnya berat. Dalam kepalanya, bayangan rumah, keluarganya, dan dunia luar mulai pudar. Yang tersisa hanyalah cahaya lembut pohon itu dan suara musik yang terus mengalun. Perempuan bunian yang membawanya sebelumnya muncul kembali di sampingnya. "Di sini, kau akan hidup tanpa sakit, tanpa lapar, dan tanpa tua," katanya. "Tapi ada harga yang harus kau bayar." Raka menatapnya, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bertanya, Harga apa?" Senyumnya melebar. "Kau harus menyerahkan ingatan terakhir tentang siapa dirimu." Saat itu, Raka merasakan sesuatu seperti asap hitam keluar dari dadanya, menguap ke udara, lalu menghilang ke dalam pohon bercahaya itu. Seketika, ia tak ingat lagi namanya, keluarganya, atau mengapa ia pernah ingin pulang. Di dunia manusia, museum tua tempat Raka menghilang menjadi pusat perhatian. Polisi, wartawan, dan warga berbondong-bondong ke sana. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, yang aneh, tidak ada satupun rekaman CCTV yang menunjukkan Raka keluar atau bahkan masuk ke museum. Petugas keamanan bersumpah melihatnya lewat, tapi rekaman video hanya menampilkan pintu yang terbuka sendiri lalu tertutup kembali tanpa siapapun lewat. Keluarga Raka mencari kemana-mana. Mereka menempelkan poster orang hilang di seluruh kota. Wajah Raka yang tersenyum di foto itu menatap kosong dari kertas yang mulai lusuh karena hujan dan angin.
Beberapa minggu kemudian, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga Bukit Keramat datang menemui ayah Raka. Dengan nada rendah, ia berkata, "Kalau anakmu sudah dipanggil orang Bunian dari bukit, kau tak akan bisa menariknya kembali. Mereka sudah menandainya sejak lama." Ayah Raka marah, menganggapnya omong kosong. Tapi di malam yang sunyi, ia mulai mengingat kejadian-kejadian aneh. Raka pernah sakit demam tinggi saat kecil, lalu mengigau tentang desa bercahaya di atas bukit. Pernah juga ia menghilang beberapa jam di hutan, lalu kembali tanpa ingat apa-apa. Sementara itu, di dunia orang Bunian, Raka kini berdiri di bawah pohon bercahaya. Pakaiannya sudah berubah menjadi jubah hitam bersulam benang emas. Ia menari bersama para Bunian lain. Senyumnya tenang, matanya berkilau aneh. Tak ada satupun memori tentang dunia lamanya. Namun jauh di lubuk hatinya, kadang ia merasa ada sesuatu yang hilang. Seperti nama yang tak bisa ia ingat atau wajah seseorang yang terus memanggil dalam mimpinya. Tapi setiap kali ia hampir mengingat, musik lembut dari pohon itu menghapusnya lagi. Di bukit yang sama, jika kau berjalan sendirian pada malam Jumat, kadang terdengar suara bisikan di telinga. Kembali sebelum terlambat. Tapi tak ada yang tahu itu suara peringatan atau undangan.